Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya bagaimana simulasi langkah untuk pengisian dan pelaporan SPT tahunan PBA orang pribadi bagi usahawan yang menggunakan metode pembukuan. Jadi nanti formulir yang perlu diisi adalah yang pertama adalah induk SPT, kemudian lampiran L1 yang biasanya berisi dengan daftar harta, hutang, bukti potong PBA yang dapat dikreditkan, kemudian tanggungan keluarga, kemudian lampiran L2 yaitu daftar bukti potong PBA final dan non objek pajak, kemudian lampiran L3A1 yaitu isian untuk laba rugi dan raca, kemudian lampiran L3C adalah daftar penyusutan dan amortisasi. Kemudian nanti jangan lupa upload laporan keuangan dalam bentuk PDF. Jadi ini contoh untuk pengisian nanti laporan keuangan ya. Contohnya seperti laporan keuangan rugi laba, kemudian raca, kemudian daftar penyusutan, dan ini daftar bukti potong. Kemudian kan pajak untuk tahun 2025 ya, nanti untuk pelaporan SPT tahunnya baik wajib pajak orang pribadi maupun badan itu menggunakan portal Kortek ya. Jadi tidak DJP online lagi. Kita mulai, jadi nanti kita loginnya pakai NIK ya untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian nanti kata sandinya kita masukkan, kemudian kode keamanan, lalu kita login. Nah, setelah login kita akan muncul dashboard SPT seperti ini ya, dashboard Korteknya. Jadi nanti kita pilih yang SPT, kemudian kita klik buat konsep SPT, lalu kita pilih PBA orang pribadi, kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita pilih jenis SPT-nya yaitu SPT tahunan, kemudian periodenya kita pilih. Saya menggunakan contoh periode tahun buku ya. Jadi Agustus 2024 sampai Juli 2025. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian nanti untuk model SPT-nya karena pertama nanti akan pilih normal, kemudian kita buat konsep SPT. Nah, setelah muncul konsep SPT seperti ini, nanti untuk melihat dashboard SPT-nya kita klik tanda pensilnya ini. Jadi kita klik tanda pensilnya, nanti kita akan masuk ke dashboard SPT-nya. Jadi kita nanti mulai pengisian untuk SPT induk ya, mulai dari pengisian jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di SPT induk. Untuk pertanyaan di SPT induk akan seperti ini ya. Jadi nanti SPT induk sebelum kita memilih pertanyaan-pertanyaan, maka yang muncul hanya induk dan lampiran L1 ya. Jadi untuk L2, L3 ini nanti kita setelah memilih pertanyaan dengan jawaban ya. Yang pertama, untuk metode pembukaan kita pilih yang pembukaan Stelsel accrual ya, karena kita menggunakan metode pembukaan ya. Kemudian untuk sumber penghasilan kita pilih yang kegiatan usaha nanti. Kita pilih yang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, kita isi tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, kita pilih iya. Selanjutnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu, kita pilih tidak. Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto, pilih tidak karena dengan pembukuan. Kemudian nanti Anda menyelenggarkan pembukuan, sebutkan sektor usahanya ya. Jadi nanti kita bisa memilih di sini ada beberapa jenis sesuaikan dengan usaha kita. Setelah itu bagian 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya, kita isi tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan luar negeri, kita isi tidak. Kemudian yang bagian C, untuk PBA terutang nanti penghasilan neto setahun akan muncul di sini setelah kita mengisi lampiran-lampiran setelah pengisian SPT induk ya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada pengurang penghasilan neto, misalnya kompensasi kerugian atau zakat, kita isi tidak. Kemudian selanjutnya untuk penghasilan tidak kena pajak ini adalah PTKP ya. Jadi ditentukan di awal tahun pajak ya, di tanggal 1 bulan Januari tahun pajak yang bersangkutan.
Kemudian selanjutnya, apakah terdapat pengurang PPh terutang, kita isi tidak. Kemudian yang bagian D, apakah terdapat PPh yang terutang atau dipotong pihak lain, kita isi ya, karena nanti ada kredit pajak yang kita input. Kemudian berikutnya, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri, kita isi tidak. Selanjutnya, nanti PP yang terutang ini akan otomatis terhitung di sini ya. Kemudian bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Di pertanyaan 13A, apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25? Kita pilih ya, maka di sini nanti akan muncul PPh angsuran tahun berjalan tahun berikutnya ya. Jadi nanti muncul di sini untuk PPh yang harus dibayar tiap bulannya di tahun pajak berikutnya. Kemudian yang bagian 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT? Tidak ya, kita isi tidak. Kemudian bagian I, ini pernyataan tentang transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun ya, nanti diisi di lampiran 1 bagian A. Nanti ini tidak ada pertanyaan, otomatis nanti untuk harta itu kita harus memasukkan ya minimal 1 jenis harta agar nanti SPT dapat disimpan. Kemudian yang berikutnya 14B, apakah Anda memiliki utang pajak di akhir tahun pajak? Kalau nanti kita isi ya, nanti maka kita harus mengisi lampiran 1 tabel B. Kemudian berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dikenakan PPh final? Kita isi ya. Jadi nanti misalnya ada penghasilan dari bunga deposito, kemudian misalnya kita menyewakan tanah dan bangunan, maka nanti kita mengisi lampiran 2 tabel A. Jadi nanti akan muncul lampiran 2 ya. Kemudian untuk berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita isi tidak. Kalau nanti kita isi ya, maka untuk penghasilan yang bukan objek pajak akan muncul lampiran baru. Jadi nanti perlu mengisi, misalnya kita mendapatkan hibah atau kita mendapatkan warisan, kemudian mungkin kita sebagai orang pribadi menerima prive dari CV seperti itu. Jadi nanti bisa dimasukkan di kelompok penghasilan bukan objek pajak. Kemudian, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan amortisasi? Maka kita nanti pilih ya, karena di laporan keuangan rugi laba nanti ada daftar penyusutan ya, kita pilih ya. Jadi nanti kita akan mengisi lampiran yang berisi daftar penyusutan dan amortisasi aktiva ya di sini. Kemudian berikutnya, nanti setelah semua lampiran terisi, kita jangan lupa untuk upload laporan keuangan ya, terutama laporan rugi laba dan neracanya. Selanjutnya nanti kita centang pernyataan ini, kemudian kita simpan konsep. Berikutnya kita mulai mengisi lampiran 1 ya. Jadi lampiran 1 itu berisi data harta, hutang, bukti potong PPh yang tidak final ya. Jadi nanti kita masukkan di lampiran 1. Kemudian yang berikutnya seperti ini ya tampilan L1 nya. Nanti untuk daftar harta kita masukkan sesuai dengan kelompok masing-masing di kelompok harta ya. Misalnya ada uang kas atau uang tabungan, nanti kita masukkan di kelompok kas dan setara kas. Nah, ini contoh pengisiannya ya. Jadi wajib pajak memiliki tabungan, kemudian bukti kepemilikannya misalnya nomor rekening, kemudian atas namanya misalnya atas nama wajib pajak sendiri, kemudian nama bank misalnya Bank Mandiri, kemudian tahun perolehan uang tersebut atau tabungan kita tulis misalnya tahun 2025, kemudian saldo akhir tahun pajak kita masukkan di sini totalnya, kemudian kita klik simpan. Kemudian nanti daftar piutang, ini adalah piutang kita yang harus kita input satu persatu, yaitu misalnya kita memiliki piutang usaha ke beberapa
lawan transaksi atau pihak lain, maka kita masukkan di sini satu persatu, kemudian kita klik simpan. Kemudian harta bergerak, misalnya kita memiliki mobil, memiliki motor, maka kita masukkan di harta bergerak. Misalnya wajib pajak memiliki sepeda motor, kita masukkan di sini mereknya misalnya Honda Beat, Honda Vario seperti itu. Kemudian nomor polisnya kita masukkan, kemudian kepemilikannya atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Kemudian kita masukkan tahun perolehannya, kemudian biaya perolehan dan nilai akhir tahun pajak kita masukkan di sini, kemudian kita klik simpan. Kemudian apabila wajib pajak memiliki harta tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan, kita masukkan di kelompok harta tidak bergerak ya. Misalnya tanah tempat tinggal, kemudian lokasinya di mana, sesuaikan dengan alamat SPPT. Kemudian ukuran tanah dan bangunan kita masukkan, kemudian sumber kepemilikan, misalnya hasil sendiri atau hibah atau dari hutang, nanti kita masukkan di sumber kepemilikan, tinggal milih ya. Kemudian nomor sertifikatnya kita masukkan, kemudian tahun perolehannya kita masukkan, kemudian biaya perolehannya, kemudian nilai saat ini, jadi nilai harga pasar saat ini ya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian misalnya kita memiliki harta lain seperti peralatan kantor, mebel air, AC, nanti elektronik, kita masukkan di kelompok harta lainnya. Kita masukkan satu persatu, kemudian kita simpan. Setelah itu misalnya kita juga memiliki utang pada pihak lain, maka kita inputkan di bagian 1B, di bagian utang, nanti kita input satu persatu. Kita masukkan NPWP krediturnya, kemudian tahun perolehannya hutang, kemudian saldo hutang di akhir tahun buku atau tahun pajak kita masukkan di sini, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita input bukti potong yang dapat dikreditkan ya. Jadi kita nanti masukkan di sini, misalnya penyerahan kita sebagian PPh-nya dipotong oleh pihak lain, maka dimasukkan di daftar bukti potong di lampiran 1E. Jadi ini saya sudah mengisi, jadi datanya seperti ini ya. Jadi nanti jenis PPh-nya mungkin PPh 22 atau PPh pasal 23 kita masukkan di sini. Nah, ini contoh pengisiannya ya. Untuk penginputan kredit pajak kita masukkan NPWP pemotongnya, kemudian nanti nomor bukti potong, kemudian tanggal bukti potong, jenis PPh-nya, kemudian dasar pengenaan pajaknya kita input, kemudian PPh yang dipotong kita masukkan, kita simpan. Kemudian berikutnya adalah isian lampiran L2. Di lampiran L2 ini adalah berisi penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak. Jadi lampiran 2 seperti ini. Nanti kita mengisikan data atau penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak ya. Nanti diklik ditambah ini, misalnya saya memasukkan penghasilan dari bunga deposito. Kita masukkan NPWP pemotongnya, misalnya kita menyimpan deposito di Bank BNI, kemudian penghasilannya berapa, misalnya 20 juta, PPh terutangnya misalnya 4 juta, kemudian kita klik simpan. Begitu pula apabila ada penghasilan lain yang dikenakan final, misalnya sewa tanah dan bangunan, cara inputnya sama, kemudian kita simpan ya. Kemudian berikutnya adalah isian untuk lampiran L3A1. Di lampiran L3A1 ini berupa isian untuk laporan laba rugi dan neraca. Jadi nanti kita inputkan di sini ya, akun-akun rugi laba kita dimasukkan satu persatu di daftar laporan laba rugi. Misalnya penjualan nanti kita masukkan, klik tanda pensilnya ini, kemudian kita inputkan datanya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti kita klik tanda pensilnya, kemudian kita masukkan nilai rupiahnya, kemudian kita klik simpan. Begitu pula untuk harga pokok pembelian ya. Ini misalnya ada pembelian barang 3,5 miliar, kita masukkan, kemudian nanti kita klik simpan. Kemudian untuk biaya-biaya yang dapat dibebankan kita masukkan satu persatu. Kita klik masing-masing akun yang sesuai, kemudian kita
inputkan, kemudian kita simpan. Misalnya tadi biaya gaji, biaya transportasi, kemudian beban penyusutan dan amortisasi, kemudian biaya administrasi dan umum. Nah, kemudian nanti misalnya ada biaya usaha yang tidak dapat dibebankan ya. Misalnya ada beban pajak dan sanksi administrasi pajak, itu tidak bisa dibebankan atau dikurangkan di penghasilan neto fiskal, maka harus dikeluarkan atau dikoreksi. Contoh mengoreksinya seperti ini, misalnya ada biaya pajak dan sanksi pajak, administrasi pajak, sanksi administrasi ya, kita masukkan di sini totalnya. Kemudian nanti jenis penyesuaiannya adalah penyesuaian fiskal positif. Jadi nanti penghasilan netonya itu bertambah ya. Jadi tidak dikurangi nilai sanksi ini atau pajak ini. Kemudian kita nanti pilih jenis koreksinya, nanti tinggal kita cari satu persatu, kemudian kita tandai dengan centang, lalu kita nanti simpan, sehingga akan ketemu penghasilan netonya setelah koreksi fiskal seperti ini ya, 1.109.250.000. Kemudian untuk unsur neraca kita masukkan satu persatu di daftar neraca ini ya, di laporan keuangan, posisi keuangan di neraca. Satu persatu nanti kita masukkan angka-angkanya di tabel ini ya, di kotak-kotak yang sesuai dengan akun neraca kita. Dan nanti kemudian simpan. Setelah kita mengisi semua data ini, kita klik simpan. Kemudian untuk berikutnya adalah isian lampiran L3C, yaitu untuk inputan semua data penyusutan aktiva dan nanti amortisasi aktiva tak berwujud ya. Nanti di sini di lampiran L3C. Nanti dimasukkan satu persatu sesuai dengan kelompok harta ya. Sesuaikan dengan lampiran PMK 72 tahun 2023, yaitu daftar kelompok usia atau manfaat daftar penyusutannya. Jadi nanti kita bisa melihat di lampiran PMK 72 2023. Nanti kita masukkan satu persatu di kelompok masing-masing ya. Misalnya nanti kelompok 1 label lahir seperti itu, kita masukkan dengan cara klik tambah ini. Sampai selesai nanti isikan satu persatu. Kemudian setelah itu kita simpan kembali. Kemudian kita kembali ke induk ya untuk melihat hasil isian dari masing-masing lampiran. Kita ke bagian induk bagian C. Jadi nanti penghasilan neto otomatis akan muncul di induk bagian C ya. Kemudian nanti PTKP yang kita masukkan tadi 54 juta, kemudian penghasilan kena pajaknya yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP, sehingga PPh terutang sebesar Rp260.575.000. Kemudian nanti kalau ada kredit pajak yang tadi kita input, maka akan masuk di bagian D ini ya, di 10A, kredit pajak PPh yang dipotong pihak lain seperti pasal 22 maupun pasal 23. Untuk STP PPh pasal 25 ini, apabila kita mempunyai STP yang ada pokoknya, maka dapat dimasukkan pokok pajaknya di bagian D 10C. Jadi pokoknya diinput di 10C ya, STP PPh pasal 25, hanya pokoknya saja, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, maka PPh yang terutang atau yang harus dibayar adalah Rp253.075.000. Kemudian nanti untuk bagian H ya, angsuran PPh pasal 25 nya juga otomatis akan muncul di bagian H13A. Jadi nanti angsuran PPh pasal 25 adalah PPh yang terutang dikurangi dengan kredit pajak selain pasal 25 dibagi 12, maka akan muncul otomatis di sini. Kemudian bagian I, induk bagian I, yaitu pernyataan transaksi ya. Jadi nanti semua harta yang kita input tadi, piutang, kemudian hutang usaha maupun PPh yang dikenakan PPh final juga akan totalnya masuk di induk bagian I. Nah, setelah itu jangan lupa untuk upload dokumen pendukung ya, laporan laba rugi dan neracanya di induk bagian J ini. Laporan keuangan nanti kita pilih filenya,
nanti kita pilih filenya di sini, kemudian nanti kita upload. Setelah kita pilih, kita upload ya. Jadi kita pilih dulu filenya, kita open, nah, kemudian kita upload. File berhasil diupload ya, ini tandanya sudah muncul file PDF-nya di sini. Kemudian nanti kita simpan lagi pernyataan, jangan lupa mencentang pernyataan ini, kita simpan setelah itu. Nah, kemudian setelah kita upload laporan keuangan, kita klik bayar dan lapor ya. Setelah kita simpan konsep, kemudian untuk pemberitahuannya ini kita close saja. Kemudian pilih deposit pajak yang akan digunakan. Apabila ada keterangan seperti ini ya, apabila SPT tahunan yang sedang Anda sampaikan mendapatkan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SP tahunan, apakah Anda akan menggunakan saldo pembayaran yang belum digunakan pada akun 411618200 untuk pembayaran kurang bayar pada SP tahunan ini? Kita klik tidak, karena tidak melakukan perpanjangan atau mengajukan perpanjangan SPT. Kita klik tidak. Kemudian saya seolah-olah membuat setoran deposit pajak ya. Jadi saya membuat deposit pajak 500 juta. Jadi nanti pembayaran PP yang terutang pasal 29-nya itu akan dibayar dengan deposit pajak. Jadi seperti ini. Setelah kita klik bayar dan lapor, kita memilih pemindah bukuan dari deposit. Tapi nanti kalau tidak punya deposit ya kita klik buat billing baru. Otomatis nanti akan terbit billing PPh pasal 29-nya untuk orang pribadi, yaitu kode 411126200 ya. Setelah nanti billingnya dibayar, otomatis SPT akan terlapor. Nanti kita masukkan passphrase-nya di sini, kata sandinya. Kemudian simpan barang tempat. Kemudian klik simpan, kemudian konfirmasi tanda tangan. Nah, ini pembayaran deposit berhasil ya. Saya menggunakan deposit. Kemudian setelah pembayaran berhasil, maka SPT akan terlapor. Jadi buktinya seperti ini ya. Ini bukti pelaporannya, kemudian ini SPT induknya PPh orang pribadi ya, SPT tahunan orang pribadi. Jadi nanti kita bisa download kedua-duanya ini. Kita coba download, maka buktinya seperti ini ya. Ini bukti penerimaan elektroniknya. Kemudian ini SPT halaman induknya, yaitu SPT orang pribadi, sumber penghasilan kegiatan usaha ya, metode pembukuan Sterzel accrual. Jadi ini SPT sudah berhasil dilaporkan. Jadi seperti itu kan pajak, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.